Jumpa kembali di kanal YouTube Emas Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Beginilah cara debt call Bank Danamon melakukan penagihan pada debiturnya. Video ini saya buat tanggal 25 Juli 2024 jam 13 WIB, dan saya akan memutarkan dua video record yang telah dikirim oleh salah satu keluarga besar Emas Solusi Indonesia. Beliau bernama Pak Joko Kumolo, berdomisili di Surabaya, di mana kemarin tanggal 24 Juli 2024 setelah maghrib kisaran 18.30 atau 18.45, beliau didatangi oleh beberapa atau segerombolan debt call dari Bank Danamon, dan ada dua video record. Yang satu berdurasi 7 menit lebih, yang satu berdurasi 10 menit lebih. Saya diberi mandat oleh Pak Joko Kumolo untuk memviralkan agar supaya tahu cara penagihan tunggakan hutang kartu kredit yang dilakukan oleh debt call. Debt call adalah penagihan lapangan yang mendatangi debiturnya, adalah benar-benar sangat memprihatinkan. Dan nanti setelah Anda lihat, saya akan berikan closing statement dan nanti Anda sendiri yang bisa menyimpulkannya. Pak Joko Kumolo ini menggunakan nomor handphone +62 853 3626 XXXX. Selamat menyaksikan. Saya setelkan dulu yang durasi 7 menit. Sampai masuk titik moto iki terus bayar apa enggak? Sita sampai betul. Iya, wis paham. Iya, sampe ndi? Wah, ya. Sorry. Ayo wis paham. Aku tak mau bagi kok. Pastinya semuanya jalan. Oke, saya tak mau bagi kok. Sini, jangan sudah sampai di alam itu nih. Sampai nanti kan baru semakin. Iya, cetak dulu. Iya, terus tak boleh sudah sama sini. Ya, tak. Jangan mari kan kita ngobrol sih. Apa bedanya ini? Kita lah. Mari tanya mari. Terus
Jadi saya tak ngomong Pak, itu mengajukan yo, kan seperti ngomong. Tapi saya pernah jadi iya. Ya wes. Nah wes sampai nolosnya aku tak belum masuk. Oke. Turun Pak, kok malas sih. Mau bilang ini kan. Enggak minta ngomong Mas. Iya ya. Orang ngomong Mas. Kita kan bilang nah, masalah bayar kok. Bayar. Saya memang belum bayar. Kakak mana? Dia kok nggak kau tunggu? Mama. Ditekan. Ditekan. Ini kerjanya loh. Itu kerja. Iya. Tak suruh mandinan. Ini yang mami jualan ini kan. Enggak, saya masih Iya, masa dulu. saya nggak keliru, cuma udah bayar. Ya iya itu kaki berapa? Enggak lah, udah ada mah. Walaupun jumlahnya kan, ini jumlahnya kan cepat. Yo, sampai kapan namanya? Remaja iya. Sampai kapan? Remaja sampai 5 tahun. Sampai gue mari. Lama sih kan, modal sosial. Ayo. Orang aku sih nggak mau main coba Sampai di pemikiran kayak ini gua. Nak. Video enggak? Kita coba mau kawan, bayar tang. Sampean wis gini, yo, nek iso bayar. Yo, sampean yo. Kalau sampean ini ada ini kan. Sampean kan sini nyati nyatong. Yo, beda. Yo belum bayar, kan belum bayar. Mangane, Mas. Iki kok gawe tak tip. Yo, saya udah video terus ya. Ono kabeh. Yo, bayar men yo. Boleh kesalahane dikit, Pak. Oke, itu video yang pertama. Dan ini adalah video yang kedua. Cukup panjang, 10 menit. Salah, ngono nang kok meter ta. Kok gawe dhewe, Pak. Habis modelmu iku, Pak. Iya ne kon iku. Kok malah Macam nendang. Tak bayar Mas, Pak. Yo. enggak, kita udah bayar. Yang bayar kan kita? Oh, ini Mas, Mas gua nang mulai makan awal.
Wong ngantem awakmu tak ambung ae awakmu ganteng kok. Yo, wah, dibayar ae utange, Pak. Ojo gendeng wah. Aku enggak mau. Bayar opo kon, Pak? Yo mangko. Loh. Ya kan dhewe lagi tadi opo. Ojo tak apa kon. Ayo, Pak. Ojo gendeng. Hei, kamu nyegapi tenang. Kon surat-suratnya tak kayak itu kabeh. Kon ngomong.
Saya ini aku jawab Pak. Cuma salah. Oh, yo kamu jaga ini ya, bagian yo. Sampai Mbak, yo memang Lah iya. Bondo sing ngesan lho ngene. Kon mancing-mancing supaya besok ana keluar nang ngonan. enggak usah penjawab ini wis sama. Iya weh. Kajanmu akeh, terserah. Makane bondo sing ngesan ngene. Boleh kesalahannya dhewe. Enggak boleh. Yo, ane iki kaya ngono. Hah? Yo. Tawahe kamu aku nggak salah. Yo, tawahe. Lah iya kok ini lho, istilahnya ngoten. Kamu sendiri Pak. Lah iya jelasnya nang kantor, jadi jelasnya nang iki. Yo itu urusan Oh iya. Bukan telepon isi. Ya wis pun enggak jake, Bang. Lah sampai ngomong sampai tak terima itu terlalu gila. Oh wis iki kon ora kan, kon pun bandana mo. Mau sampai sopong menurut aku. Pak terang aku. Mau coba ini. Wah, sampai wae iki sampai wah. Wah, jangan ngomong tawa. Lama kon iku wah. Sopok-sopok kok ae kon iku wah. Atau malah Pak kamu dengan Apa ngatem kon? Kabur kon. Oh. Wis dibayar, sok kekesan. Wah, kon iku. wes sudah Kayak gede jangan hati. ya wes kamu mau asli. Oh iya. Ya omah pas deh. Pak Eko mas. Ya wis. Ya aku tak ngomong sampai itu. Nah, gimana? Aduh. Aku diantum dasing itu. Aduh, sisa divisum tuh, Bro. Wes, ya. Buktinya oke. Jenenge Pak Eko belum. Terus rekam. Ya, semua bukti Pak ya. Ya kita langsung aja bukti ya. Berantem ya. Terus piye? Terus piye? Di kamar. Meja papi. Betul, meja papi. Tapi tadi kok nggak ada. Ada. Wes ya, Be. Terus tak rekam Pak Eko. Kalau kekerasan di sini kalau tidak kekerasan jelas. Apa mau kekerasan ke depan dan itu. Oke, langsung. Ya, sudah tetap salah ini dia Jokowi. Terus, kamu pakai bukti. Makanya tidak. Ayo dibentuk batin. Oh ya, jangan jadi bayar gini aja. Karena untuk motor segala sesuatu yang Hah? Ayo, mana ada kena ini? Aku. Apa ni? Dikali nanti. Jangan. Ayo, jangan dia. Oke, selesai. Itulah dua video record yang telah dikirim oleh salah satu keluarga besar Ormas Solusi Indonesia, Pak Joko Kumolo. Dan untuk closing statementnya Anda bisa menyimpulkan secara pribadi-pribadi sendiri bahwa
kalau diomongkan sebuah pelecehan, ini juga bisa masuk. Dan kalau ini dibicarakan tentang ada tekanan fisik, itu sudah pasti kelihatan. Memegang kepala, mendorong kepala tersebut, kepala debiturnya menuju ke dinding, dan ini juga disertai dengan kata-kata makian yang kasar, sehingga Rumah Solusi Indonesia mengupload 2 video record ini bukan untuk bertujuan menebar kebencian, menebar sebuah video kekerasan. Ini sama sekali bukan video kekerasan, sehingga kalau nanti sampai mobilisasi kolektor agar supaya video ini di take down dengan cara melaporkan video ini adalah video kekerasan, adalah sudah tidak akan bisa. Karena memang kami ini tujuannya Rumah Solusi Indonesia adalah memberikan wacana edukasi, menunjukkan kepada pejabat OJK, menunjukkan pada pejabat Bank Indonesia, juga sekaligus menunjukkan kepada pejabat Bank Danamon, di mana ketika Bank Danamon sebagai penyelenggara atau penerbit kartu kredit telah memilih jasa debt collector yang boleh dikatakan kurang dari sebuah pembekalan, karena penagihan itu sendiri sudah ada tata caranya. Dan di sini saya katakan untuk kesekian kalinya bahwa bertemu dengan debt call itu adalah hak kita sebagai tuan rumah. Kita boleh memvideo, boleh memviralkan, dan kita juga boleh untuk meminta surat tugas, surat kuasa, dan identitas dari siapa yang sedang berbicara dengan kita. Tidak lain tidak bukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sudah saya katakan tadi, dengan adanya video saja, dengan adanya mereka tahu, debt call tahu, kalau sudah didokumentasi saja, kelakuannya masih sedikit barbar. Kalau sampai tidak di video, kelakuannya kayak apa? Kiranya saya harus menghentikan sepak terjang mereka dengan tidak lain tidak bukan cara satu-satunya dengan cara mengupload, mempublish, agar supaya semua penonton, pemirsa kanal YouTube Rumah Solusi Indonesia, seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia melawan premanisme dan segala hal yang bersifat melakukan penagihan dengan cara yang tidak benar. Menagih adalah hak dari bank, tapi sudah diatur, ada tata caranya, dan itu tidak boleh dilanggar. Semoga video ini bermanfaat dan saya tidak bisa berpanjang lebar. Sebenarnya saya mau menjelaskan tentang aturan Bank Indonesia yang terbaru, tentang prosedur penagihannya, cuman karena kondisi fisik saya masih belum beres, ada satu kendala di mana ada segerombolan serangga beberapa waktu lalu menyambar kelopak mata saya, dan ini masih bengkak, dan saya belum bisa untuk membacakan secara detail aturan-aturan Bank Indonesia yang runtut, yang terbaru, dan saya akan janjikan untuk saya bacakan di video yang akan datang. Dan tentang video yang mungkin tidak maksimal ya, mungkin tidak maksimal, tadi itu yang sudah saya putarkan tidak maksimal,
Saya akan koordinasi dengan Pak Albert sebagai mentor Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur. Beliau lebih ahli dalam hal editing video agar supaya ditampilkan ulang, dan ini hanyalah sebagai backup saja. Video yang saya buat ini sebatas menunjukkan mentahnya kronologis perkaranya adalah terjadi tanggal 24 Juli 2024 jam 18.30, antara kisaran 18.30 sampai 18.45, terjadi di kota Surabaya, menimpa Pak Joko Kumolo, di mana beliau sedang menunggak hutang kartu kredit Bank Danamon. Dan di sini nanti untuk surat tugas KTP yang tadi sudah difoto dan outstandingnya akan saya koordinasikan dengan Pak Albert. Beliau lebih ahli untuk mempercantik video agar video itu lebih menarik. Yang tadi mungkin mirror satu, yang kedua juga tangan saya memegangi video, handphonenya juga banyak goyang, mohon maaf sebelumnya, tapi nanti akan kami sajikan dengan baik dan benar. Dan ini juga saya akan koordinasikan dengan mungkin Omah Solusi Indonesia Studio Jambi untuk membackup lagi, sehingga banyak sekali yang akan kami upload. Inti materinya adalah sama, tapi dengan edit yang untuk mempercantik, untuk membuat kenyamanan Anda menonton. Dan ini tidak saya tempel di akun Instagram karena durasinya sangat tidak memungkinkan untuk masuk ke Instagram itu sendiri, dan saya tidak bisa mengkompres. Saya tidak paham tentang hal itu, dan video ini semata-mata saya buat untuk urgent saja. Penayangannya adalah harus tanggal hari ini, tanggal 25 Desember 2024. 25 Juli 2024. Yang saya tayangkan tadi saya buat jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan segera saya upload, saya publish. Kiranya video ini mendapatkan sebuah dukungan untuk dibagikan. Kami mohon bantuannya untuk di-share. Barangkali ada pejabat OJK, relasi kerabat atau saudara Anda pejabat OJK atau Bank Indonesia, agar supaya mereka lebih memprioritaskan, mengerti untuk bisa diperhatikan cara penagihannya dari Bank Danamon kepada debiturnya sudah masuk ke sebuah percobaan. Saya katakan percobaan penganiayaan. Memegang kepala itu toto kromo tepos lironya sudah nggak ada, dan juga ada pelecehan mau mencium. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda semua penuh dengan berkat dalam sebuah kesehatan yang prima, dan jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat badai pasti berlalu.